Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Senang bisa bertemu lagi di hari ini untuk bisa belajar beberapa materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa kita. Resta, bantu ibu untuk memimpin doa. Siap, Bu. Bersiap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Resta sudah membantu ibu untuk memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan melakukan presensi. Kira-kira ada yang tidak hadir atau semuanya hadir pada pagi hari ini, kita cek ya. Aditya Arsat, Hadir, Bu. Aditya Kurniawan, Hadir, Bu. Alfi, Alfi, Hadir, Bu. Alvin, Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Arya kok nggak ada suaranya? Hadir, Bu. Nah, gitu dong. Bima Sakti, Hadir, Bu. Denaldo, Hadir, Bu. Dian Lestari, Erika, Hadir, Bu. Fajar Zaka. Hadir tidak? Ya, izin, Bu. Izin? Ya, izin. Ada surat? Tidak ada surat, Bu. Di wali kelas ya? Ya. Vika Aulia, Indra, Indra lemes sakit? Gak ada suaranya? Hadir, Bu. Ya, itu dong. Indra Setiawan, Hadir, Bu. Ivan Kurnia, Hadir, Bu. M. Abdul Aziz, Hadir, Bu. M. Wahyu, Hadir, Bu. Muhammad Niko, Muhammad Ilham, Hadir, Bu. Muhammad Wildan, Hadir, Bu. Nano Putra, Naswa. Sehat Naswa? Suaranya nggak keluar Naswa. Putri, hadir Bu. Rahmat, Hadir, Bu. Resta, Hadir, Bu. Rizky Saputra, Hadir, Bu. Rifan, Hadir, Bu. Riza, Hadir, Bu. Rizik, Rizky, Hadir, Bu. Sofi, Stephen, Hadir, Bu. Syukur, Teddy Aulia, Hadir, Bu. Theo, Hadir, Bu. Tirta, Hadir, Bu. Yogi, Hadir, Bu. baiklah. Tadi ada beberapa teman kalian yang tidak hadir. Satu izin ya. Betul, Bu. Tidak masalah, kita tetap lanjut. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba Ibu akan sapa kalian dengan menyebut 12 TM1. Lalu nanti kalian menjawab, saya siap, saya bisa, yes. Ya, bisa? Bisa, Bu. Baik, kita coba ya. 12 TM1. Saya siap, saya bisa, yes. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Kompak dan lantang. Ini mempertandakan bahwa kalian semua sudah siap menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan ini sangat luar biasa dan tentunya membanggakan saya sebagai guru bahwasanya kalian sudah siap. Baiklah anak-anakku sekalian,
pada pertemuan yang lalu kita juga bertemu dan mempelajari sebuah materi. Masih ingat tidak pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai apa? Mengenai teks editorial, Bu. Ya, siapa kamu? Vika, Bu. Vika, benar. Jadi minggu yang lalu sesuai yang sudah disampaikan oleh rekan kamu bahwasanya kita mempelajari teks editorial. Semuanya masih ingat ya? Coba. Kalau kalian masih ingat, apa saja ciri-ciri teks editorial yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Saya, Bu. Ya, siapa kamu? Stephen Akbar, Bu. Ya, Stephen, coba. Topik yang bersifat aktual, faktual, sistematis, dan logis. Ya, sudah benar. Tapi masih ada bagian yang belum lengkap. Ada yang bisa melengkapi? Saya, Bu. Siapa? Alvin. Alvin. Baik, Alvin. Silakan dilengkapi. Yaitu bersifat argumentatif dan kalimat padat serta singkat dan jelas. Ya, benar sekali. Berarti tadi yang sesuai yang sudah disebutkan oleh Stephen dan juga Alvin, ciri-ciri teks editorial ada 6. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Tidak sia-sia saya memberikan materi itu pada pertemuan karena kalian masih sangat jelas dan sangat masih mengingat apa yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Baik anak-anak, kalau pada pertemuan yang lalu kita berbicara tentang teks editorial, pada pertemuan kita hari ini kita akan berbicara tentang teks cerita sejarah. Saya berharap anak-anak semuanya sesuai dengan rekomendasi saya pada pertemuan yang lalu untuk browsing, membaca apa saja yang yang dimaksud dengan teks cerita sejarah. Ada yang tahu apa itu pengertian teks cerita sejarah? Siapa? Ilham. Ilham. Silahkan Ilham. Teks cerita sejarah adalah cerita atau tulisan yang berisi tentang peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Ya, benar sekali dan luar biasa. Ada yang memiliki pandangan lain atau tanggapan lain berkaitan dengan pengertian teks cerita sejarah? Saya, Bu. Ya, siapa? Saya Aditya Arsyad, Bu. Ya, Aditya, silakan. Jadi teks cerita sejarah adalah cerita yang memuat kisah atau kejadian tentang peristiwa di masa lampau. Ya, Gitu. luar biasa. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian, Ilham dan Aditya, bahwasanya teks cerita sejarah itu adalah cerita atau tulisan berkaitan dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa di masa yang lalu yang benar-benar terjadi, ya. Jadi artinya teks cerita sejarah itu pasti fakta. Tidak ada teks cerita sejarah yang fiktif atau fiksi, direkayasa, itu tidak ada. Jadi cerita sejarah itu memang benar-benar terjadi. Begitu ya? Oke, kalau tadi kita berbicara tentang pengertian teks cerita sejarah, sekarang kita berbicara tentang struktur pembentuk teks cerita sejarah itu. Ada yang bisa menjawab atau memberikan informasi kepada kita semua di sini apa saja struktur teks cerita sejarah? Saya, Bu. Ya, Arya? Orientasi sama urutan peristiwa, Bu. Orientasi dengan urutan peristiwa. Sudah betul tapi belum sempurna. Ada yang bisa menyempurnakan? Saya, Bu. Putri? Iya. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi, Bu. Iya. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Arya dan Putri, bahwasanya struktur teks cerita sejarah itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Orientasi, urutan peristiwa, Ya. Orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Ingat-ingat ada 3 itu yang membentuk teks cerita sejarah berkaitan dengan strukturnya, sesuai dengan strukturnya. Jadi ada bagian orientasi, urutan peristiwanya, ada reorientasi. Ya.
Baik anak-anak sekalian, nanti setelah ini saya akan menjelaskan materi tentang teks cerita sejarah menggunakan media Powtoon. Pernah melihat media Powtoon sebelumnya? Belum ya, baru sekali ini. Baiklah. Media Powtoon itu adalah aplikasi presentasi berbentuk animasi. Bentuknya adalah video. Ya, nanti kita akan belajar menggunakan media itu. Kemudian nanti setelah kita belajar materi, kita ngapain, Bu? Setelah kita belajar materi, kita akan sama-sama menyaksikan video cerita sejarah. Ibu akan menampilkan sebuah video cerita sejarah berjudul Asal-usul Jembatan Barelang Batam. Ada yang pernah atau belum pernah ya? Kalau pernah pastilah bisa jadi semuanya. Tapi kalau belum pernah, ada yang belum pernah sampai ke Jembatan Barelang? Tidak ada, Bu. Wah, alhamdulillah anak-anak ibu semuanya sudah pergi ke sana ya. Itu adalah salah satu apa? Ikon Batam. Ikon kota Batam. Sangat disayangkan kalau kalian yang sudah berada di Batam ini belum pernah ke sana. Ya, banyak hal yang bisa kalian lihat di sana. Nah, ini ibu akan menampilkan nanti asal usulnya, cerita sejarahnya, bagaimana kok bisa terbentuk cerita sejarah itu. Nanti ada bagian orientasinya, ada bagian urutan peristiwanya, ada bagian reorientasi dari teks cerita sejarah tersebut. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira ada yang mau bertanya tidak?